Tumbuhnya mata tunas itu berawal dari atas bekas pelepah ini dan akarnya itu nanti dia akan muncul di bagian bawah ini. Kalaupun mau muncul akar, dan akar itu seperti ini dia akan update menjadi umbi singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin teman-teman itu, mana Bang hasil panennya, saya tunggu. Nah ini saya lagi panen, sebetulnya ini belum masa panen ya. Sobat dapat lihat, ini singkong dari yang saya tanam ya. Ini memiliki betul-betul buah yang sangat lebat ataupun umbi yang benar-benar ini sangat melimpah. Ini sebetulnya belum saatnya panen, tapi karena sebagai pembuktian teman-teman itu mendesak sekali terhadap saya untuk membuktikan dari tutorial dari yang sudah saya uraikan di tempo hari lalu. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Di sini juga saya ingin memberikan tips yang sangat bermanfaat. Akan tetapi sobat dapat lihat terlebih dahulu ya, menanam singkong itu jangan terlalu dalam, karena buah yang dihasilkan itu nih seperti ini. Kalau terlalu dalam sudah saya pastikan buahnya nanti lebih sedikit. Kalaupun besar mungkin dan panjang memiliki bobot, tapi buahnya itu hanya 1-2 biji. Nah ini saya menanam ini kurang lebih memiliki kedalaman sekitar 1 jempol ini aja. Hasilnya seperti ini dan seperti ini, sobat dapat lihat sendiri ya. Pokoknya tumbuhnya mata tunas itu berawal dari atas bekas pelepah ini dan akarnya itu nanti dia akan muncul di bagian bawah ini. Kalaupun mau muncul akar, dan akar itu seperti ini dia akan update menjadi umbi singkong. Dan lalu bagaimana tutorialnya agar menanam pohon singkong dapat menghasilkan buah yang banyak, lebat, dan memiliki bobot? Ikuti tutorial dari saya hingga selesai. Mula-mula carilah bibit yang berukuran sedang ya, karena ini jenis singkong Jawa. Ini bibit unggul, bibit pilihan. Ini saya dapat juga dari gunung. Nah ini kita itu cara memangkasnya itu jangan menggunakan sentimeter sebagai ukurannya, tapi kita melihat sesuai dengan kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Untuk akar itu ya yang akan kita pendam di dalam tanah ini kurang lebih 1 jempol ini aja ya, lebih kurangnya segitu. Terus kemudian yang akan dia penuhi, akan dia suplai mata tunas yang akan dia munculkan dari 1, 2, dan 3 di sini, maka kita cukup, nah seperti ini aja. Sobat dapat menghitung dari kebutuhannya, jadi baru kita lakukan pemangkasan. Ingat, pemangkasan, jikalau biasanya ini bibit singkong di bawah ini kan suka ini ya, kering kayak gini, ini jangan digunakan, nanti akan menghambat tumbuhnya akar. Kalaupun keringnya ini di bagian atas, nanti mata tunasnya itu pasti akan bermasalah. Oke, langsung kita penggal ya. Ini saya menggunakan 6 mata tunas ataupun bekas pelepah. Setelah kita potong seperti ini, kita harus menandai mana bagian atas dan mana bagian bawah. Karena kalau terbalik, nanti batang singkong ini tidak akan tumbuh. Maka sebelum kita taruh, kita lakukan sistem pelukaan. Nah, kita lukai seperti ini. Manfaatnya yang pertama adalah untuk menandai mana bagian bawah. Dan ini kita lakukan pelukaannya itu lebih dari 1 bagian. Ini pun selain untuk penandaan, fungsi berikutnya adalah ini bertujuan untuk mengendalikan hasil dari fotosintesis tanaman singkong yang kita tanam. Mengapa demikian? Karena dengan cara sistem pelukaan seperti ini, ketika klorofil daun ini dia sedang memasak makanannya, supaya nanti yang dihasilkan diserap oleh akar itu tidak mudah larut ke atas. Dia akan terhambat karena di sini terdapat sayatan. Tapi ingat, disisakan kulitnya ini ya, karena nanti kalau ini sampai habis semuanya justru akan mengalami pengeringan dan akhirnya membusuk. Sebagaimana yang sudah kita bahas tempo hari ya, tumbuhnya akar itu berawal dari sekitar bekas pelepah ini. Jadi kita menghitung kebutuhannya itu dari jumlah pelepah ini. Lalu di bagian atas nanti dia akan tumbuh akar juga di sini. Dia akan berfokus terhadap pucuk daun hingga seluruh batang dan cabang. Sehingga nanti dari bagian bawah dia akan berfokus pada pembuahan seperti ini. Dan di bagian atas, akar yang di bagian atas dia akan berfokus terhadap batang hingga pucuk daun. Jadi sekarang sudah cukup jelas ya manfaat dari pelukaan ini. Yang pertama adalah untuk menandai mana bagian bawah, dan yang kedua adalah untuk menghambat
atau mengendalikan dari hasil fotosintesis pohon singkong yang kita tanam. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, saya anjurkan ya, sebelum melakukan penanaman lebih baik direndam terlebih dahulu menggunakan air cucian beras ataupun air leri ataupun pupuk cair yang lainnya. Mengapa? Karena ini di tengahnya ini terdapat busa ya ataupun gabus. Ini nanti dia dapat menyerap, apalagi kalau pohon singkong ini sudah kita tebas, kita diamkan kurang lebih selama 1 minggu, maka kadar air itu dia akan berkurang. Itulah alasannya dengan adanya perendaman air leri ataupun pupuk yang lain sebagainya itu dapat menghindarkan pohon singkong kita dari dehidrasi ataupun kekurangan cairan. Selain daripada itu juga seluruh nutrisi itu dia akan diserap di gabusnya tengah ini ya, sehingga nanti seluruh kebutuhannya akan terpenuhi dari sisi nutrisi. Dan cara memilih bibit yang benar itu sobat dapat perhatikan ya, carilah bibit yang memiliki mata tunas yang rapat seperti ini, maka nanti dipastikan akan dapat menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih lebat dan lebih besar tentunya. Kita perhatikan buah yang full ini ya, singkongnya. Ini bibitnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini bekas bonggolnya sobat dapat lihat ya, kurang lebih saya menanam dengan ukuran segini. Malah ini saya memangkasnya lebih pendek daripada yang ini loh. Tuh ya, dia lebih pendek ya, cuma sekian ya. Jadi memotong bibit singkong itu saya anjurkan untuk tidak terlalu panjang. Karena kalau menanam dalam jumlah yang sangat luas itu akan boros bibitnya. Oke, kalau menanam 1 hingga 10 batang mungkin tidak berasa. Tapi kalau sudah menanam hektaran, ini bibit ini sangat bermanfaat dan sangat berarti sekali untuk kita para petani singkong. Bang, apakah menanam singkong itu perlu membutuhkan penyiraman? Sobat dapat lihat ya. Ini tanaman singkong saya memiliki kelembapan yang cukup. Ada kemarin itu yang nanya singkong kok disiramin, baru lihat ini. Tapi sobat dapat lihat hasilnya ya. Seperti apa nih? Padahal ini masih anak-anak baru usia berapa bulan ya, sudah berbuah full seperti ini. Ini sudah tinggal masa pembesaran. Tapi ingat jangan terlalu lembab karena nanti singkong kita justru akan mengalami pembusukan. Nah, kalau yang ini adalah singkong yang sudah berusia kurang lebih sekitar 11 bulan ya. Ini satu pohon ini kurang lebih beratnya nanti kalau ketika saya panen itu kurang lebih sekitar 20 hingga 25 kilo per pohon. Dan perlu difahami jenis singkong Jawa itu jenisnya ada beberapa macam ya. Ada jenis singkong yang singkong Jawa hijau dan singkong Jawa yang memiliki batang kemerahan seperti ini. Ini kalau singkong Jawa yang memiliki batang kemerahan seperti ini, buahnya itu identik dengan ya full seperti ini. Dan kalau dibiarkan nanti dia umbinya itu akan sangat besar-besar kayak gini. Pokoknya satu pohon itu kalau memiliki perawatan yang memadai itu bisa memanennya sekitar 20 hingga 25. Bahkan ada juga sih terkadang itu saya sampai 30 kilo per pohon. Terima kasih ya sahabat semua ya sudah menyaksikan ini. Dari saya hanya sebagai pembuktian saja karena kemarin banyak teman-teman mana kok cuma tutorial doang, sesekali dong panen gitu. Maka ini walaupun belum saatnya panen, karena kalau saya biasa panen itu usia 1 tahun baru saya panen. Kalau ini baru beberapa bulan ya, karena untuk membuktikan aja ke teman-teman bahwa tutorial yang saya lakukan, saya uraikan itu benar adanya. Dan hasilnya para sahabat semua dapat lihat sendiri ya, memiliki full umbi. Kita jumpa pada momen konten bermanfaat berikutnya. Matur suwun.